Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya perubahan di seluruh sektor kehidupan, termasuk pada sektor pemerintahan. Terlebih lagi, dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi, telah menghadirkan adaptasi kebiasaan baru sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus dapat berubah menyesuaikan dinamika yang ada. Salah satu wujud perubahan tersebut ialah hadirnya solusi tanda tangan digital sebagai alternatif menggantikan tanda tangan manual dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjadikan proses bisnis internal instansi pemerintah dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan terjamin aspek keamanannya. Badan Siber dan Sandi Negara melalui unit Balai Sertifikasi Elektronik melakukan fasilitasi layanan tanda tangan digital ke lebih dari 264 entitas yang meliputi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, universitas, pengadilan negeri, BUMN, dan BUMD, sehingga menjadikan tanda tangan digital saat ini telah menjadi mata pena new normal reformasi birokrasi di Indonesia. Selamat datang di Balai Sertifikasi Elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki tugas memberikan pelayanan penerbitan sertifikat elektronik yang umumnya digunakan untuk tanda tangan digital. Terdapat 5 layanan utama BSRE, antara lain yang pertama, layanan sertifikat elektronik meliputi layanan penerbitan, pencabutan, dan pembaruan sertifikat elektronik. Yang kedua, layanan asistensi dan bimbingan teknis penerapan sertifikat elektronik. Yang ketiga, layanan integrasi modul sertifikat elektronik. Dan yang keempat, layanan aplikasi mandiri BSRE diperuntukkan bagi pengguna yang tidak memiliki aplikasi sendiri dapat menggunakan layanan aplikasi yang dikembangkan oleh BSRE, baik yang berbasis desktop, web, dan mobile. Dan yang terakhir, kelima, layanan dukungan pengguna berupa layanan bantuan atau helpdesk serta layanan pengaduan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, maka pemerintah melaksanakan program reformasi birokrasi di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Salah satu wujud pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu melalui pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Balai Sertifikasi Elektronik sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Siber dan Sandi Negara pada tahun ini diusulkan sebagai unit kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara menuju wilayah bebas korupsi atau WBK berdasarkan Kepka BSSN nomor 43.3 tahun 2020 tentang penetapan unit kerja yang diusulkan berpredikat wilayah bebas korupsi Badan Siber dan Sandi Negara tahun anggaran 2020. Membangun perubahan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan niat yang tulus, tekad yang kuat, dan konsistensi sehingga perubahan tersebut dapat terwujud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, baik internal pegawai maupun seluruh pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, kami berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Terdapat 6 area sasaran pembangunan zona integritas, antara lain 1. Manajemen perubahan. Pada area ini telah dilakukan beberapa aktivitas, antara lain pencanangan dan penandatanganan piagam komitmen pengusulan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembentukan tim kerja, pembuatan dokumen rencana pembangunan zona integritas, menjadikan pimpinan sebagai role model, pembentukan agen perubahan dan pelaksanaan rencana tindak perubahan di Balai Sertifikasi Elektronik meliputi melakukan kegiatan paparazi atau penyampaian informasi seputar zona integritas untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai Balai Sertifikasi Elektronik tentang urgensi pembangunan zona integritas. Penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai yang dilakukan secara online dengan menggunakan tanda tangan digital mulai level pimpinan hingga pegawai PPN-PN yang bertugas sebagai resepsionis dan pramubakti. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan seperti karakter building, outbound, olahraga, dan melaksanakan kegiatan rapat internal setiap bulannya. Melakukan publikasi pembangunan zona integritas pada website dan media sosial. Dua, penataan tata laksana. Pada area ini telah dilakukan upaya sebagai berikut. Menyusun, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi SOP setiap bidang. Menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan sistem monitoring layanan sertifikat elektronik dan sistem informasi persuratan berbasis elektronik atau e-office yang dilengkapi fitur tanda tangan digital, sehingga memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam menjalankan operasional dan administrasi perkantoran, mengidentifikasi dan penyediaan akses informasi publik. 3. Manajemen SDM. Pada area ini telah dilakukan aktivitas sebagai berikut. Kegiatan analisis beban kerja untuk menilai kebutuhan sumber daya manusia yang proporsional di Balai Sertifikasi Elektronik. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM dan meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelatihan Excellent Service and Handling Complaint, pelatihan Character Building, dan lain sebagainya. Menyusun standar kinerja pegawai Balai Sertifikasi Elektronik oleh seluruh pegawai dan pelaksanaan penilaian kinerja secara periodik. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pada area ini telah dilakukan upaya sebagai berikut. Penyusunan rencana strategis Balai Sertifikasi Elektronik dan penandatanganan perjanjian kinerja. Penyampaian informasi capaian kinerja bulanan, serta menyusun laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja selama 1 tahun anggaran. 5. Penguatan pengawasan. Pada area ini telah dilakukan aktivitas sebagai berikut. Melaksanakan program Galaksi, gerakan lawan gratifikasi, yaitu membangun semangat untuk meningkatkan integritas pegawai dengan melaporkan setiap bentuk gratifikasi kepada inspektorat. Program Mas Arif, Jumat Santai Kita Sharing SPIP, atau sistem pengendalian intern pemerintah untuk membangun awareness tentang resiko dan pengendaliannya. Pemasangan banner himbauan anti korupsi. Penyampaian informasi LHK ASN seluruh pegawai Balai Sertifikasi Elektronik. Menyediakan sarana pengaduan pada website dan media sosial serta fasilitasi whistleblowing system. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Balai Sertifikasi Elektronik senantiasa berupaya terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik, diantaranya melalui membangun ruang pelayanan yang representatif untuk menunjang pelayanan bagi tamu yang datang, seperti layanan resepsionis, ruang tunggu yang nyaman, ruang konsultasi atau asistensi, serta food corner melalui layanan self-service. Maklumat pelayanan. Sertifikasi ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Fasilitasi pelayanan melalui media daring. Penyediaan sarana pengisian survei kepuasan pengguna untuk memonitor tingkat kepuasan layanan serta untuk menjaring masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui media online. Tersedianya informasi alur pelayanan pada front office. Layanan protokol kesehatan bagi tamu yang berkunjung. Menggelar booth pelayanan pada acara-acara pameran. Di samping itu, Balai Sertifikasi Elektronik senantiasa terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk stakeholder. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Balai Sertifikasi Elektronik untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: Inovasi berbasis IT. 1. PKS Online merupakan sebuah terobosan dan solusi yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik untuk melakukan proses perjanjian kerjasama dengan instansi lain di tengah pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan PKS dapat tetap berlangsung tanpa tatap muka. 2. Simantaps, Sistem Monitoring Pelayanan Sertifikat Elektronik, merupakan sebuah aplikasi layanan online meliputi reservasi permohonan pelayanan, informasi kegiatan layanan harian, informasi progres layanan, survei kepuasan layanan, penunjukan personil untuk perjalanan dinas yang terintegrasi melalui email personil. 3. SIPBOS, Sistem Informasi Persuratan Berbasis Operasional Sertifikat Elektronik, merupakan aplikasi tata naskah dinas elektronik dengan fitur pembuatan konsep surat, monitoring surat, disposisi surat, arsip surat digital, dan tanda tangan digital surat pada aplikasi sehingga penyelenggaraan administrasi perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Panther, Penandatanganan Elektronik, sebuah aplikasi yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik menggantikan tanda tangan manual. 5. VeriDS, Verifikasi Digital Signature, aplikasi untuk validasi dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik. 6. Blaster, Balai Sertifikasi Elektronik Browser, yaitu browser yang terintegrasi sertifikat elektronik Balai Sertifikasi Elektronik yang dikembangkan oleh tim teknis Balai Sertifikasi Elektronik. 7. Aksara, aplikasi keamanan surel rahasia, aplikasi kirim terima email yang terintegrasi sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan informasi pada email yang ditransmisikan. 8. Monitoring Center, sebuah fasilitas yang dibuat untuk melakukan monitoring sistem layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik Balai Sertifikasi Elektronik. Inovasi non-IT. 1. Paparazi, pemaparan informasi seputar zona integritas. 2. Galaksi, gerakan lawan aksi korupsi. 3. Etalase, kegiatan tinjauan layanan sertifikat elektronik. 4. Capkin, capaian kinerja bulanan. 5. Mas Arit, Jumat santai kita sharing SPIP. Nah, saya kira ini adalah upaya kami untuk mewujudkan DPR modern yang aspiratif, representatif dengan penggunaan teknologi digital. Nah, arah ke sana nanti itu tentu akan banyak sekali yang kami membutuhkan bantuan dari BSSN berkaitan dengan
tanda tangan elektronik, berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di kami. Saya kira ini adalah bentuk tidak hanya sekedar kerjasama, tapi saya kira kolaborasi yang sangat luar biasa, sama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tentu tidak hanya berhenti hanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, tetapi ini adalah nilai tambah yang luar biasa karena keberadaan BSSN dalam rangka untuk melindungi, mengamankan setiap transaksi elektronik, komunikasi, dan lain-lain yang saya kira sangat diperlukan oleh MPR RI. Upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima berbasis elektronik atau digital service sebagai bentuk implementasi dari program e-government, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung telah membentuk aplikasi yang diberi nama Laperon atau Layanan Perizinan Online. Laperon mencakup 145 jenis layanan perizinan dan non-perizinan yang memuat tanda tangan elektronik dan telah terdaftar pada Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE, Badan Cyber dan Sandi Negara sejak tahun 2018 sampai sekarang. Sejak kami menggunakan tanda tangan elektronik, terjadi transformasi digital dalam sistem kerja pada instansi kami, sehingga berdampak signifikan terhadap produktivitas kerja, transparansi, serta keamanan terhadap dokumen yang kami terbitkan. Akhirnya, atas nama seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala BSRE beserta seluruh jajaran atas kerjasama dan dukungan yang sangat baik selama ini, sehingga pemanfaatan tanda tangan elektronik dapat membantu kami dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.